Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Dia yang makan dagingku dan minum darahku memiliki hidup yang kekal. Apakah kata-kata ini berlaku tepat pada perjamuan Tuhan? Atau apakah mereka memiliki arti yang lain? Apakah jenis iman apapun di dalam Kristus yang jauh dari salib memberi saya kemurahan di hadapan Allah? Dengan kata lain, menolak salib Kristus dan hanya percaya kepada Kristus sebagai nabi yang hebat, atau sebagai guru yang hebat, atau sebagai pembaharu yang hebat, dapat memberi saya kasih karunia Tuhan. Tidak ada kemurahan apapun. Dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kami masih menikmati perjalanan ini di taman-taman Injil Yohanes sambil mengikuti langkah-langkah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging. Dalam pelajaran ini tentang Injil Yohanes kita telah mencapai pasal yang ke-6. Hari ini kita akan membahas pasal 6 ayat 52 sampai akhir pasal, serta 6 ayat pertama dari pasal 7. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Yan. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih Saya Saudara. juga ingin menyambut para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio. Selamat datang. Senang Anda bisa bergabung. Tuhan memberkati. Saudara Yosef, setiap hari Senin kami terbiasa untuk membaca beberapa surat dari pemirsa kami. Saya memiliki surat dari Swedia dengan nama Seta Karbodian. Dari Swedia, dalam suratnya dia berkata, damai dan kasih karunia. Tuhan berkati Anda, program ini sangat luar biasa. Saya meminta Tuhan untuk mencerahkan pikiran saya untuk memahami Injil karena ada banyak hal yang tidak saya mengerti di dalamnya. Adalah kebaikan Tuhan kepada saya bahwa program Anda, Semua Kitab Suci, dimulai. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan sangat-sangat berterima kasih. Tuhan itu besar dan baik. Dia juga memiliki pertanyaan tentang orang Israel yang mati di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Dia bertanya, apakah mereka pergi ke neraka? Dalam pertanyaan kedua dia berkata, ketika Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel, penduduk Kanaan berakhir dibunuh atau diusir dari tanah mereka. Apakah salah mereka diperlakukan seperti itu? Dalam menjawab pertanyaan pertama, kita tidak dapat membuat pernyataan bahwa semua yang mati di padang gurun pasti masuk neraka. Dengan cara yang sama, tidak semua yang memasuki tanah perjanjian masuk surga. Mereka yang mati berada di bawah penghakiman Tuhan, dan itu tidak berarti bahwa mereka berakhir di neraka. Musa misalnya tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi dia adalah orang suci. Miriam, saudara perempuannya, meninggal di padang gurun, tetapi dia adalah orang suci, pasti masuk surga. Perjanjian lama tidak memberitahu kita tentang masuk neraka atau surga. Perjanjian barulah yang mengungkapkan kepada kita informasi ini. Jadi perjanjian lama memberitahu kita tentang memperoleh atau kehilangan berkat dari tanah perjanjian. Mengenai pertanyaan kedua adalah apa kesalahan penduduk yang berada di tanah perjanjian untuk dibunuh dan diusir agar orang Israel mendapatkan tanah itu? Melihat waktu yang singkat, saya tidak akan bisa membaca ulangan pasal 2, tetapi saya sarankan saudara untuk menanyakan pertanyaan ini untuk membacanya. Dia akan menemukan bahwa sudah menjadi praktik umum bahwa suatu negara dimusnahkan atau diusir dari tanahnya oleh negara lain yang berkuasa. Mengenai penduduk Kanaan, Anda akan melihat dari Kejadian 15 ayat 16 bahwa Allah telah menahan mereka selama 400 tahun. Dosa mereka ada sejak zaman Abraham, tetapi Tuhan berkata kesalahan orang Amori belum selesai. Tuhan memang menahan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka bertahan dalam kesalahan mereka dan layak menerima penghakiman Allah. Jadi umat Tuhan seperti alat yang melaksanakan penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa jahat itu. Benar.
Bisakah saya mengambil 1 menit atau lebih dari Anda untuk menjawab pertanyaan singkat lain dari salah satu pemirsa kami yang bernama JL? Surat itu berbunyi, "Hamba-hamba Tuhan yang terkasih, saya sangat senang dengan program Semua Kitab Suci. Tuhan memberkati semua upaya Anda dalam menguraikan dan menyederhanakan pesan Kristus." Pertanyaan saya, apakah orang-orang Yahudi menggunakan perjanjian lama yang sama yang ada di dalam Alkitab? Jika hal itu benar, mengapa menurut pendapat Anda mereka tidak percaya kepada Kristus sampai sekarang, meskipun semua nubuatan dalam perjanjian lama menunjuk pada Kristus? Perjanjian Lama Alkitab pada kenyataannya adalah kitab yang sama dari orang-orang Yahudi. Namun orang-orang Yahudi memiliki 2 masalah. Masalah pertama adalah, selain perjanjian lama, mereka memiliki banyak kitab dari tradisi warisan mereka seperti Misnah dan Talmud dan lain-lain yang menyimpangkan mereka dari Taurat, persis seperti berbagai tradisi yang ditambahkan ke Kekristenan dan Alkitab, dan itu menyebabkan orang pada akhirnya menyimpang dari Alkitab. Masalah kedua adalah apa yang Rasul Paulus ungkapkan dalam 2 Korintus pasal ketiga, selubung menutupi hati mereka. Karena itu, ketika mereka membaca perjanjian lama, mereka tidak dapat memahami kiasan yang indah mengenai Kristus. Saya ingin menambahkan bahwa meskipun Kristus hidup di antara mereka secara jasmani dan melakukan mujizat yang membuktikan bahwa Dia adalah Mesias dan Kristus yang telah lama ditunggu-tunggu, mereka tidak percaya kepadanya. Baik, mari kita mulai mempelajari pasal 6 dan membaca mulai dari ayat yang ke-52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya itu dikatakan Yesus ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saya punya pertanyaan tentang pasal 6. Karena ada banyak pendapat, khususnya tentang ayat ini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Apakah kata-kata ini tepat untuk perjamuan Tuhan? Atau apakah mereka memiliki arti yang lain? Ini adalah kesalahan umum dalam kekristenan. Orang berpikir bahwa pasal ini membahas mengenai perjamuan Tuhan. Sementara tidak ada hubungan apapun antara apa yang Tuhan katakan di sini dan praktek yang Dia lakukan pada malam penderitaannya. Firman yang baru saja Anda baca ini terjadi setidaknya setahun sebelum perjamuan Tuhan, karena Paskah dalam pasal ini adalah 1 tahun sebelum Paskah di mana Tuhan mengadakan perjamuan Tuhan. Selain itu, Paskah pasal ini terjadi di Kapernaum, di Galilea, sedangkan Paskah perjamuan Tuhan terjadi di Yerusalem. Artinya baik waktu, tempat, maupun audiens dari Paskah pasal ini tidak sama dengan Paskah di mana Tuhan menetapkan perjamuan Tuhan, seperti yang kita pahami jelas dari Injil didirikan untuk para murid dengan jelas setelah kepergian Yudas si pengkhianat. Selain itu dibuat untuk para murid, orang-orang percaya, sehingga mereka akan merayakan peringatan akan Tuhan. Tapi firman dari pasal ini dikatakan kepada orang-orang yang mayoritasnya adalah orang-orang tidak percaya yang mendengarkan firman Tuhan, mereka tersinggung dan pergi. Namun, saya ingin menyebutkan bahwa ada beberapa kemiripan antara kata-kata Tuhan di sini dan pada kata-katanya di perjamuan Tuhan. Kata-katanya di sini adalah metafora yang menunjuk ke masa depan pada apa yang akan terjadi di kayu salib. Dengan kata lain, Kristus bicara di sini tentang dirinya yang dikorbankan di kayu salib sebagai roti yang benar dan makanan yang mengenyangkan. Jadi dia berbicara di sini tentang bagaimana dia akan memberikan dirinya di masa depan. Di sisi lain, kata-kata Tuhan pada perjamuan Tuhan atau meja Tuhan adalah simbol menunjuk pada apa yang terjadi di kayu salib, agar kita dapat mengingat kekasih kita yang telah mati bagi kita.
Jadi perkataan Kristus dalam pasal ini berbicara tentang menerima Kristus dengan iman sebagai Dia yang disalibkan di kayu salib. Tepat. Ada semacam wahyu yang berkembang. Kristus pernah berkata bahwa Dia adalah roti yang diutus oleh Allah yang datang dari atas, dan iman kepadanya sama dengan memakan roti itu. Tepat. Namun dalam pasal ini, ketika Kristus berbicara tentang mempersembahkan dirinya, Dia secara eksplisit membuat perbedaan antara daging dan darah. Bagaimana perbedaan antara daging dan darah ini berhubungan dengan percaya kepada Kristus? Untuk lebih memahami pasal ini, saya ingin menghubungkannya dengan trilogi yang dapat kita telusuri dalam pasal ini mengenai anak manusia. Ayat 27 bicara tentang komponen pertama dari trilogi. Ini berbicara tentang Kristus sebagai anak manusia yang turun dari surga. Ayat 53, komponen kedua berbicara tentang Kristus sebagai anak manusia yang mempersembahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya. Ketika kita sampai ke ayat 62, kita menemukan komponen ketiga yang bicara tentang Kristus sebagai anak manusia yang naik ke surga dari tempat asalnya Dia turun. Ungkapan anak manusia muncul 12 kali dalam Injil Yohanes dan 3 kali dalam pasal ini. 3 kali bicara tentang anak manusia pertama turun, kemudian mati di kayu salib, dan ketiga naik ke surga. 3 topik yang sama adalah pokok bahasan sabda Kristus dalam pasal ini. Oleh karena itu kita menemukan Kristus pertama-tama bicara tentang kedatangannya ke bumi bukan sebagai pribadi yang datang ke bumi untuk melakukan mujizat dan memberikan pengajaran yang agung, tapi sebagai pribadi yang turun dari surga untuk mempersembahkan dirinya di kayu salib sebagai tebusan. Perhatikan bahwa jika Kristus datang hanya untuk melakukan mujizat, berkhotbah lalu pergi ke surga, tidak seorang pun di seluruh dunia akan diselamatkan karena kita membutuhkan Dia untuk mati di kayu salib. Dan kita harus percaya pada kematiannya. Dengan cara yang sama, jika Kristus telah mati dan tidak bangkit, tidak seorang pun akan diselamatkan. Untuk menyimpulkan, trilogi terdiri dari Kristus turun, kemudian Kristus disalibkan, dan Kristus bangkit dan naik ke surga. Ini adalah Injil yang lengkap, dan seperti yang Anda tunjukkan, bagian ini membuat perbedaan antara tubuh dan darah. Pembedaan tubuh dan darah sebagai 2 unsur yang terpisah merupakan gambaran kematian Kristus. Dengan kata lain, tubuh dan darah adalah inti dari percaya kepada Kristus sebagai korban, sebagai penebusan Benar. yang mati di kayu salib. Tepat. Adakah iman lain yang tidak berkaitan dengan salib dapat memberikan saya kasih karunia di hadapan Allah? Dengan kata lain, apakah menolak salib Kristus dan hanya percaya Kristus adalah nabi yang hebat, guru yang hebat, ataupun pembaharu yang hebat dapat memberi saya kasih karunia di mata Tuhan? Tidak ada kemurahan apapun. Barang siapa tidak percaya pada salib Kristus, ia serupa dengan mereka yang menolak nasihat Allah dan bergantung pada kebenaran mereka. Mereka sengsara seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Kristus. Di sisi lain ada orang-orang yang membenarkan Tuhan dan mengakui bahwa mereka berada sangat membutuhkan Tuhan sehingga hidup mereka penuh. Jadi penting digarisbawahi, manusia membutuhkan pengorbanan Kristus untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Tepat. Benar. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan kembali bertemu setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Selamat datang. Sungguh menyenangkan mempelajari Alkitab bersama-sama. Adakah pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Silakan Saudara Michael. Ayat 63 mengatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Apa maksud ayat ini? Mohon jelaskan ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh yang memberi hidup adalah Roh Kudus. Jika kita lihat pasal 5 dan ayat 21, kita membacanya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Di sini kita mengenali kelengkapan segitiga Trinitas, artinya Bapa memberi hidup, anak memberi hidup, dan roh juga memberi hidup. Sisa dari ayat 63 mengatakan bahwa daging sama sekali tidak membantu. Kita bisa menerapkannya kepada murid-murid atau orang-orang yang mengikuti Kristus, tetapi setelah mendengar kata-katanya, mereka tersinggung dan berkata, ini adalah perkataan yang keras. Mereka bertanya bagaimana Kristus akan memberi mereka tubuhnya untuk dimakan atau bagaimana mereka menahannya untuk memakannya. Dia mengatakan pada mereka bahwa daging tidak akan membantu sama sekali, seolah dia mengatakan bahwa bahkan jika mereka menahan memakannya, daging tidak akan menghasilkan apa-apa.
Tapi rohlah yang memberikan hidup, yang mereka butuhkan adalah iman dari hati. Kristus menekankan bahwa kata-kata yang telah diucapkan pada mereka adalah roh dan kehidupan. Dan ini membuktikan bahwa penerapan harafiah dari memakan tubuhnya bukanlah apa yang dimaksud Kristus. Orang-orang itu jatuh dalam kesalahan yang sama, baik Nikodemus maupun wanita Samaria itu. Yang pertama secara keliru berpikir untuk masuk ke dalam rahim ibunya. Dan yang terakhir bahwa Kristus akan memberinya air dari sumur Yakub. Kristus dalam ketiga kasus ini sedang mengucapkan kata-kata rohani dan tidak harafiah. Dia berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Maksud saya Anda perlu percaya kepada pribadi Kristus yang menyerahkan dirinya bagi Anda di kayu salib. Dan menerima kematian Kristus bagi diri Anda sendiri sehingga Anda dapat menerima Jadi hidup yang memakan kekal. Kristus dimaksudkan secara rohani, Tepat. bersifat rohani. Benar. Ayat 66 berbunyi, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat ini menimbulkan pertanyaan. Ayat tersebut menyatakan bahwa mereka adalah murid-muridnya. Mereka berjalan bersamanya dan melihat mujizatnya. Apakah mereka murid sejati atau bukan? Apakah ini kasus penolakan iman dalam Kristus atau menyangkal iman mereka yang dulu pernah diakui dalam Kristus? Saya mengerti fakta bahwa mereka meninggalkan dan tidak lagi mengikutinya membuktikan sebuah penolakan yang kuat dan juga berarti bahwa mereka tentu saja tidak dilahirkan dari Tuhan atau orang percaya sejati. Mereka pada dasarnya adalah pengikut. Sebenarnya seorang murid berarti seorang pengikut. Murid mengikuti tuannya, tetapi waspadalah terhadap perbedaan antara orang yang mengikuti Tuhan dan mencintai dengan sepenuh hati dan orang lain mengikutinya karena keramaian. Jadi murid-murid di ayat 66 belum tentu murid yang benar. Murid sejati tinggal dalam perkataan tuannya. Itulah sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 31, Kristus berkata kepada orang banyak yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Artinya mereka adalah murid sejati. Murid-murid yang disebutkan dalam Yohanes 5 ayat 66 bukanlah murid sejati yang juga kasus orang-orang dalam Matius 7 ayat 22 yang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Perhatikan bahwa Tuhan tidak menjawab mereka dengan mengatakan, enyahlah dariku, kamu pembuat kejahatan. Dahulu aku mengenal engkau ketika engkau berbuat baik, tetapi setelah engkau meninggalkanku, aku tidak lagi mengenalmu. Namun, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Beberapa orang mencoba menghasilkan uang dengan beriklan di media bahwa para pengikut Kristus meninggalkan iman mereka. Mereka menggunakan untuk mempublikasikan nama-nama yang terkenal. Pemimpin atau orang beragama yang meninggalkan iman mereka dalam Kristus setelah dalam waktu tertentu mengikuti Kristus. Kita kemudian dapat mengatakan bahwa mereka bukanlah Benar. pengikut Kristus yang sejati. Rasul Yohanes menyebut mereka dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 bahwa memang mereka berasal dari antara kita, tapi kemudian dia langsung menambahkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh, mereka tidak akan memiliki keraguan. Sedih melihat bahwa orang dengan hak istimewa paling banyak adalah yang pertama pergi. Yohanes 13 menceritakan kepada kita tentang Yudas Iskariot ketika dia keluar hari sudah malam. Selain itu, di akhir Yohanes pasal 6, Kristus mengungkapkan pada mereka bahwa salah satu dari 12 adalah iblis. Pada awal pembelajaran Injil Yohanes, Anda menyebutkan kepada kami bahwa Injil ini membahas 3 topik yang penting. Ya. Ia berbicara tentang Kristus sebagai hidup, sebagai cahaya, dan sebagai kasih. Ya. Karena kita akan memulai pasal yang ke-7, saya ingin Anda menunjukkan kepada saya hubungan dan kemiripan antara pasal 5, 6, dan 7 untuk melacak topik kehidupan dan cahaya dalam pasal-pasal itu. Benar-benar ada kemiripan dan hubungan yang indah antar pasal-pasal ini. Saya ingin mulai dengan menunjukkan bahwa di masing-masing dari 3 pasal, 5, 6, dan 7 ada hari raya. Secara sepintas, istilah hari raya muncul 17 kali dalam Injil Yohanes, sementara hal itu terjadi paling banyak 3 kali di masing-masing Injil lainnya. Setiap pasal 5, 6, dan 7 terkait dengan suatu yang khusus. Saya melihat di antara ketiganya membentuk melodi dengan nada naik. Pasal 5, jika Anda ingat, berbicara kepada kita tentang hukum yang membuktikan kegagalan manusia dan tentang kesembuhan yang datang dari Kristus. Pasal 6 membawa kita selangkah lebih maju. Hal itu bicara tentang Kristus yang tidak hanya datang, tapi disalibkan untuk mati, untuk bangkit, dan untuk menyelesaikan penebusan umat manusia. Pasal 7 memberitahu kita sesuatu yang lebih berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa Kristus tidak hanya mati, bangkit, dan naik ke tempat semula, tetapi ketika dia naik, dia mengirimkan kepada kita karunia Roh Kudus. Jadi untuk menyimpulkan,
Pasal 5 menunjuk pada hukum yang membuktikan kegagalan umat Dan manusia. itu diilustrasikan oleh contoh manusia itu. Dari manusia malang itu di tepi kolam Bethesda. Benar. Dalam pasal 6, Kristus dengan jelas berbicara tentang mempersembahkan dirinya, bangkit dan naik ke tempat dia sebelumnya. Pasal 7 adalah selangkah lebih maju dari Kristus yang mengutus Roh Kudus setelah kenaikannya. Saya akan baca 6 ayat pertama dari pasal 7 untuk memperkenalkan subjek yang penting yang telah Anda singgung sebelumnya. Kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pasal 7 dimulai, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Halo, saya mulai takut pertanyaan Anda lebih menantang. Silakan bertanya. Ada yang punya pertanyaan? Baik. Ayat-ayat yang sudah kita baca menyebut beberapa individu dengan saudara-saudara Tuhan. Siapakah mereka? Apakah pantas bahwa Tuhan memiliki saudara dalam daging? Bisakah Anda mengklarifikasi masalah ini? Pertanyaan yang jelas, Saudara Yosef, silakan menjawab. Para komentator berbagi dua pandangan tentang penggunaan saudara yang sering digunakan di beberapa lokasi dalam firman Tuhan. Penafsiran pertama memandang kerabat sebagai saudara berdasarkan contoh Lot yang ketika ditawan dia disebut dalam Kejadian pasal 14 sebagai saudara Abraham meskipun dia adalah keponakan Abraham. Penafsir kedua tidak ada masalah. Kristus memiliki saudara dalam daging sebab Matius 1:25 menyatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh perawan Maria yang diberkati sampai dia melahirkan putra sulungnya Yesus. Penafsiran ini menekankan pada istilah anak sulung. Ini adalah dua pendapat di antara dua komentator. Beberapa menganggap ungkapan saudara-saudara Tuhan merujuk kepada kerabat dekat. Sementara yang lain menganggapnya merujuk pada saudara Tuhan yang sebenarnya menurut daging berdasarkan ayat terakhir Matius 1. Mohon contohkan orang-orang yang disebut sebagai saudara-saudara Tuhan. Yakobus misalnya, Yudas, Yoses, dan Simon. Bukan Yudas yang mengkhianati Tuhan. Bukan, Yudas yang berbeda. Perhatikan bahwa saudara-saudara Tuhan tidak percaya kepadanya sampai dia bangkit dari kematian. Namun, setelah kebangkitan, Kristus menampakkan diri kepada Yakobus, saudara laki-laki Tuhan yang percaya padanya. Demikian juga ia menampakkan diri pada Yudas yang menulis surat Yudas dan yang juga disebut sebagai salah satu saudara Tuhan. Ayat 2 menyatakan bahwa itu adalah Hari Raya Kemah orang Yahudi. Untuk memungkinkan pemirsa, untuk mengikuti studi kami tentang episode mendatang, bisakah Anda memberikan kami gambaran tentang berbagai hari raya dari orang Yahudi? Ada 7 hari raya yang disebutkan dalam kitab Imamat pasal 23. 3 utama dari 7 hari raya adalah yang pertama, keempat, dan ketujuh. Yang pertama adalah Hari Raya Paskah yang sangat terkenal. Yang di tengah pada Hari Raya Pentakosta yang juga sangat terkenal dan di mana Roh Kudus turun pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Yang terakhir adalah Hari Raya Pondok Daun, di mana Tuhan meminta dari orang-orang Yahudi untuk membuat kemah dan tinggal di dalamnya. Setelah itu, panen dan setelah para petani sabat dari pekerjaan mereka, dan memberikan sabat pada tanah mereka. Tuhan bermaksud agar mereka mengingat Dia yang memberi sabat dengan membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian dan untuk mengingat bahwa mereka memasuki sisanya. Jadi, Hari Raya Kemah Suci berbicara kepada kita tentang perhentian terakhir ketika Mesias datang untuk memerintah atas umatnya. Peristirahatan terakhir itu akan menjadi realisasi penuh dari Hari Raya Kemah Suci.
Apakah itu alasan mengapa Petrus berpikir bahwa dia telah mencapai akhir perjalanan dan meminta Tuhan Benar. untuk membuat 3 kemah? Tepat. Ketika Tuhan bicara tentang salib dalam Matius 16, Petrus dengan tegas menolak topik tentang salib. Tapi ketika kemudian Tuhan muncul di atas gunung, Petrus dengan antusias berkata, adalah baik bagi Mengungkapkan kita kelegaannya untuk untuk berada mencapai di sini akhir. dan kenikmatan Iya. pengalamannya. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Tuhan melindungi Anda. Izinkan saya untuk meninjau episode ini bersama dengan tamu terkasih yang telah hadir di studio. Kami punya pertanyaan penting. Saya yakin Anda sepenuhnya memperhatikan episode ini. Apa arti firman Tuhan ini? Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Silakan. Kata-kata ini berarti bahwa percaya kepada Kristus sebagai seorang nabi besar tidak akan memberi saya kehidupan, tetapi saya akan mendapatkan hidup dengan percaya dalam salib Yesus, karya penembusannya, tubuh dan darahnya yang dipersembahkan dan dicurahkan bagi saya. Jadi dengan kata lain, percaya pada pribadi Kristus saja tidak cukup, tetapi perlu percaya kepada Kristus di Saya kayu harus salib. percaya. Karya penebusannya, benar. Pertanyaan kedua, ada tertulis bahwa banyak dari murid-muridnya kembali dan tidak lagi mengikutinya. Apakah mereka murid sejati atau bukan? Apakah ini penolakan kasus akan iman Kristus atau meninggalkan iman mereka yang dulu pernah diakui di dalam Kristus? Kita paham bahwa istilah murid berarti pengikut. Jika saya mengikuti Kristus dengan orang banyak, belum tentu memiliki iman yang benar. Murid-murid yang disebutkan di sini mengikuti Kristus, tapi mereka tidak memiliki iman yang benar. Mungkinkah seorang percaya sejati meninggalkan imannya? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus menjelaskan dalam ayat 38 bahwa orang-orang percaya yang sejati bukan hanya orang-orang yang mengikutinya, tetapi orang-orang yang tutur katanya tetap di dalamnya. Benar. Kami mendengar menjelang akhir episode beberapa pengajaran tentang Hari Raya Kemah Suci. Apa maksud dari pesta itu? Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya ke-7. Orang-orang Yahudi menyiapkan kemah dari dahan-dahan pohon palem. Mereka beristirahat dari semua pekerjaan. Hari raya ini mengacu pada perhentian terakhir orang Di Israel. mana hari raya ini disebutkan dalam Perjanjian Lama? Dalam kitab Imamat, Dalam kitab Imamat, pasal 23. pasal 23, luar biasa. Ya. Tuhan memberkati Anda semuanya, terima kasih atas kehadiran Anda dan kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Terima kasih Saudara Yosef atas upaya Tuhan Anda memberkati untuk Anda. bersama dengan kami. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda. Kita akan lanjutkan studi ini di episode yang Amin. selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, pertanyaan dari episode ini adalah, bagaimana kita bisa membedakan antara memakan Kristus dalam Yohanes pasal 6 dan makan dari perjamuan Tuhan atau dari meja Tuhan? Bagaimana kita dapat membedakan antara makan Kristus atau menerima Kristus dan kematiannya di kayu salib, seperti yang diceritakan Yohanes 6, dan makan dari perjamuan Tuhan atau meja Tuhan? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Orang menilai seorang pengkhotbah yang baik didasarkan pada banyaknya kata-katanya ataupun pengetahuannya dan praduga yang dia sampaikan dalam khotbah yang berlangsung setidaknya selama 1 jam. Bagaimana penilaian Tuhan yang berbeda dengan penilaian manusia? Dikatakan bahwa kelahiran Kristus membagi sejarah menjadi 2 bagian dan kehidupan dan perilakunya membagi umat manusia menjadi 2 bagian. Dan akhirnya kematian dan kebangkitannya membagi kehidupan setiap orang yang menerimanya menjadi 2 bagian. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.